Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini bagi keluarga Kristen, sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami dan memberikan kami menjalani hari yang penuh sukacita. Ya Bapa, pada saat ini kami hendak membaca firman-Mu dan mendengarkan santapan harian keluarga Kristen. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Amin. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak pernah kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti jalan Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, santapan harian keluarga di hari ini berjudul, Mengandalkan Tuhan bukan hanya saat kita butuh. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, Musa dalam perikop ini tidak pernah bosan mengatakan kepada bangsa Israel agar mereka bertindak dengan hati-hati dan tidak melupakan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Israel akan mendapatkan berkat yang luar biasa ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena itu, Musa meminta mereka untuk berhati-hati dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Tuhan Allah mau bangsa Israel tetap setia dan mengandalkannya dalam segala keadaan. Ia tidak ingin bangsa Israel menjauh darinya, sehingga Musa diutus untuk memperingatkan mereka. Keluarga Kristen,
sahabat Kristus yang diberkati, namun kadangkala bangsa ini tidak sadar bahwa mereka sangat dicintai. Ia hanya ingin mereka taat dan setia, tidak menyimpan ke kiri dan ke kanan, bertindak hati-hati dan waspada dengan selalu mengandalkannya. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, ketika sedang dalam keadaan susah, lalu ada teman, sahabat, bahkan orang asing yang menolong, kita bisa secara spontan mengucapkan terima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang itu. Bagaimana dengan Tuhan? Jika dengan manusia saja, kita akan selalu mengingat apa yang sudah mereka lakukan, apakah kita akan selalu ingat pada Tuhan untuk setiap kebaikan yang Ia lakukan? Apakah kita akan berterima kasih atas kebaikannya? Jika dengan manusia saja kita bisa mengenang kebaikannya selama bertahun-tahun, mengapa dengan Tuhan kita hanya mengingatnya pada saat kita butuh atau pada saat kita susah? Sedangkan begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari mengandalkan Tuhan setiap saat, bukan hanya mengandalkannya saat kita butuh. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, ajarlah keluarga kami untuk mengandalkan-Mu setiap saat, bukan hanya pada saat kami membutuhkan-Mu. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.